Rekan-rekan media, perlu kami sampaikan bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, memprediksi kerugian negara akibat kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga tembus 986,5 triliun rupiah. Selama periode 2018-2023, jika dihitung secara kasar, kerugian negara tiap tahun mencapai 193,7 triliun rupiah. Hitungan kerugian negara meliputi rugi impor minyak, rugi impor BBM lewat broker, dan rugi akibat pemberian subsidi. Nah, siapa sajakah yang terlibat dalam kasus tersebut? Berikut ini 9 tersangka kasus korupsi Pertamina tembus 968 triliun. Rifa Siahaan. Sosoknya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Sebelumnya, Rifa Siahaan menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Ia dinilai memiliki pengalaman panjang di PT Pertamina dalam bidang pemasaran. Mungkin karena pengalamannya inilah, ia punya banyak akses untuk melancarkan aksi bejatnya. Pada akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga oleh Kejaksaan Agung. Adapun peran bejat Rifa Siahaan, yakni mengordinasikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Bersama sosok Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono, memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Mengubah Pertalite RON 90 atau lebih rendah di blend di storage atau depo untuk menjadi Pertamax RON 92 dalam pengadaan produk kilang. Nah, untuk perannya yang satu ini benar-benar tak manusiawi. Kira-kira pantasnya diapain ya? Mimin tunggu pendapatmu di kolom komentar ya. Sani Dinar Saifuddin. Sosoknya menjabat sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International yang diangkat pada tahun 2022 lalu. Bisa dibilang Sani Dinar Saifuddin adalah salah satu pejabat tinggi di kalangan direksi anak usaha PT Pertamina ini. Pada akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat, bakal jatuh juga. Ia pun ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018-2023. Adapun peran busuknya, yakni bersama Rifa Siahaan dan Agus Purwono, memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Lagi-lagi bersama Rifa Siahaan dan Agus Purwono, mengondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Perencanaan mereka memang terstruktur dan patut diadili seberat-beratnya. Agus Purwono. Dirinya menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Jabatan ini berhasil direngkuh Agus Purwono karena sepak terjangnya yang dipandang sebagai seorang profesional di bidang energi. Bisa dibilang ia juga memiliki latar belakang akademik yang kuat. Ia lulusan Magister of Science di bidang Operation, Project, and Supply Chain Management dari Alliance Manchester Business School. Namun di balik latar pendidikannya ini, ia pandai bersiasat dengan ikut terlibat dalam memanipulasi impor minyak mentah. Adapun perannya dalam kasus korupsi di Pertamina, nih Mimin spill lagi ya. Bersama Rifa Siahaan dan Sani Dinar Saifuddin memenangi DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Bersama Rifa Siahaan dan Sani Dinar Saifuddin mengondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Pantas dipenjarakan maksimal sih. Yogi Fernandi.
Sosoknya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yogi Fernandi pun ikut ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Pertamina pada periode 2018-2023 yang diumumkan Kejagung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Adapun peran manipulatifnya yakni saat pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, dirinya melakukan markup kontrak pengiriman. Nah, peran bejatnya ini mencuat setelah dilakukan audit yang mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan transaksi pengiriman produk energi. Berkarir sebagai staf junior sampai senior banget di Pertamina, pada akhirnya membuat Yogi Fernandi gelap mata. Muhammad Keri Adrianto Riza. Ia diketahui menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Muhammad Keri Adrianto Riza adalah anak dari Muhammad Riza Khalid, saudagar minyak yang pernah terlibat dalam skandal Papa Minta Saham dan impor minyak Zatabi. Keri pun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pertamina bersama tersangka lainnya yang sudah kamu lihat di tayangan sebelumnya. Nah, adapun peran Keri dalam kasus tersebut, yakni mendapatkan keuntungan transaksi dari markup kontrak pengiriman yang dilakukan Yogi Fernandi, di mana negara harus membayar fee sebesar 13-15%. Storage PT Orbit Terminal Merak miliknya menjadi tempat blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Dirinya pun mesti mendapat ganjaran setimpal sesuai kejahatannya. Dimas Werhaspati. Bisa dibilang sosoknya di dunia bisnis cukup mumpuni. Nah, Dimas Werhaspati tak hanya menjabat sebagai komisaris PT Navigator Katulistiwa, tapi dirinya juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bima Palmanugraha, Direktur Utama PT Bima Agri Sawit, dan Direktur PT Kutai Inti Daya. Adapun peran Dimas dalam kasus korupsi di Pertamina, yakni bersama Gading Ramadan Judo, melakukan komunikasi dengan Agus Purwono untuk memperoleh harga tinggi atau spot pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Sani Dinar Saifuddin untuk impor produk kilang. Mendapatkan keuntungan transaksi dari markup kontrak pengiriman yang dilakukan Yogi Fernandi, sebab negara harus membayar fee sebesar 13-15%. Dirinya pun mesti mendapat hukuman setimpal sesuai kejahatannya. Gading Ramadan Judo. Sosoknya dikenal seperti saudara dengan Muhammad Keri Adrianto Riza yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, Gading Ramadan Judo menjabat sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim, Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, dan Direktur PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi. Adapun perannya dalam kasus korupsi di Pertamina yang membuatnya menjadi tersangka, yakni terlibat bersama Muhammad Keri Adrianto Riza terkait blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Bersama Dimas Werhaspati melakukan komunikasi dengan tersangka Agus Purwono untuk memperoleh harga tinggi atau spot pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Sani Dinar Saifuddin untuk impor produk kilang. Benar-benar pantas dihukum berat bersama nama-nama lainnya. Maya Kusmaya. Sejak Juni 2023, dirinya diamanahkan menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Ia pun menjadi salah satu tersangka kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Adapun perannya juga tak main-main. Dari 4 perannya yang terungkap, paling krusial yakni bersama Edward Carney melakukan pembayaran impor produk kilang dengan metode penunjukan langsung atau spot yang seharusnya dengan metode pemilihan langsung atau term. Metode pembayaran ini membuat PT Pertamina Niaga membayar dengan harga tinggi ke mitra usaha. Mengetahui dan menyetujui adanya markup dalam kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh Yogi Fernandi, yang membuat PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan fee 13-15% secara melawan hukum. Emang kuasa duit membuat orang jadi hamba ya guys? Edward Carney. Terakhir ada sosok Edward Carney yang menjabat sebagai Vice President Trading Operation Pertamina Patraniaga. Sebetulnya perannya dalam perusahaan cukup strategis, terutama dalam mengawasi distribusi dan perdagangan bahan bakar minyak atau BBM.
Namun karena perannya itulah ia harus menghadapi proses hukum akibat keterlibatannya dalam kasus korupsi di Pertamina. Ia bersama Maya Kusmaya melakukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan Rifa Siahaan. Menerima perintah Maya Kusmaya melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Dua peran bejatnya bersama Maya Kusmaya juga sudah Mimin sebutkan tadi. Masih berumur 39 tahun loh. Sudah pandai berkhianat pada negara. Miris banget sih melihat realitas ini. Nah, dari 9 nama tersangka kasus korupsi di Pertamina ini, sebagai rakyat, kira-kira apa nih yang harus dilakuin? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.